Di sebuah dunia di mana manusia dan makhluk mitologi hidup berdampingan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bara. Ia berasal dari desa kecil di pinggiran kerajaan, tempat manusia biasa hidup dengan damai. Namun sejak kecil, Bara selalu dianggap lemah dan tidak berbakat. Tubuhnya kecil, pikirannya sering mengembara, dan ia lebih suka membaca gulungan kuno daripada berlatih bela diri seperti anak-anak lain di desanya. Penduduk desa dan bahkan keluarganya sendiri kerap berkata, "Bara, dia tidak akan pernah menjadi apa-apa." Hari-hari Bara dipenuhi dengan tatapan merendahkan dan bisikan-bisikan yang menusuk hati. Namun, meski hatinya sering terasa pedih, ia tidak pernah membiarkan hinaan itu memadamkan semangatnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, kerajaan gempar. Seekor naga tua bernama Farzul telah bangkit dari tidurnya dan mengancam menghancurkan kerajaan. Ia menantang siapapun yang berani menjawab 3 teka-tekinya. Jika gagal, kerajaan akan luluh lantak oleh amarahnya. Para ksatria terbaik, penyihir terhebat, dan petualang paling berani berkumpul di istana untuk mencoba peruntungan mereka. Namun, satu persatu mereka gagal. Tidak ada yang mampu menebak teka-teki naga itu. Raja pun mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan Farzul akan mendapatkan kehormatan tertinggi dan hadiah tak ternilai. Mendengar hal itu, Bara merasa inilah saatnya. Ia tahu dirinya bukanlah ksatria atau penyihir hebat, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih penting, pikirannya. Ketika ia mengumumkan keinginannya untuk pergi, penduduk desa tertawa. "Kau mengalahkan naga? Bahkan pedang pun mungkin lebih berat darimu." Namun Bara hanya tersenyum dan mempersiapkan perjalanannya. Dalam perjalanannya menuju sarang naga, Bara bertemu dengan 3 makhluk yang aneh namun bijaksana. Pertama, si burung bijak yang memberinya nasihat, jangan percaya apa yang kau lihat dengan mata telanjang. Kedua, si serigala hitam yang memperingatkan, kadang jawaban ada dalam pertanyaannya sendiri. Ketiga, si kucing berbulu emas yang tersenyum misterius dan berbisik, kekuatan terbesar bukan di tanganmu, tapi di dalam kepalamu. Bara tidak sepenuhnya memahami makna kata-kata mereka, tetapi ia menyimpannya dalam hati dan melanjutkan perjalanan. Di puncak gunung yang diselimuti awan, Bara akhirnya berdiri di hadapan Farzul. Naga itu begitu besar hingga bayangannya menutupi langit. "Manusia kecil, geram Farzul, kau datang untuk menantangku?" Bara menelan ludahnya, lalu mengangguk. "Aku datang untuk menjawab teka-tekimu." Naga itu menyeringai licik. "Baiklah, jika kau gagal kau akan menjadi abu. Jika kau berhasil, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan kerajaan ini." Teka-teki pertama pun dimulai. Apa yang lebih kuat dari pedang, lebih tajam dari tombak, tetapi tak terlihat? Banyak orang menjawab dengan kekuatan, sihir, atau kehendak. Tapi Bara mengingat kata-kata si kucing berbulu emas dan tersenyum. Pikiran. Naga itu terdiam sejenak, kemudian ia bertanya lagi. "Apa yang bisa membuat raja menangis dan petani tersenyum?" Bara mengingat ucapan si serigala hitam, kadang jawaban ada dalam pertanyaan itu sendiri. Ia berpikir keras, lalu menjawab, Waktu merampas segalanya dari raja, tapi memberi harapan pada petani." Naga itu terdiam lebih lama kali ini. Kemudian, dengan suara pelan, ia mengajukan pertanyaan terakhir. "Siapakah aku?" Bara terkejut. Ini adalah teka-teki yang paling sulit. Tapi kemudian ia mengingat kata-kata si burung bijak. "Jangan percaya apa yang kau lihat dengan mata telanjang." Ia menatap naga itu dalam-dalam dan berkata, "Kau bukan naga. Kau adalah bayangan ketakutan dalam pikiran kami. Kau adalah ilusi yang tercipta dari keraguan kami sendiri." Tiba-tiba, Farzul menghilang dalam cahaya emas. Sebuah suara menggema di seluruh langit. "Kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat daripada kekuatan. Dunia ini milik mereka yang berpikir, bukan hanya mereka yang bertempur." Bara kembali ke desanya, bukan sebagai ksatria, bukan sebagai penyihir, tetapi sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa ada lebih dari satu cara untuk menjadi kuat. Penduduk desa yang dulu meremehkannya kini memandangnya dengan hormat. Namun, Bara tidak membalas mereka dengan kesombongan.
Ia justru mengajarkan anak-anak desa bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot dan senjata, tapi juga tentang bagaimana melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak perlu berkata, "Lihat, aku berhasil." Karena keberhasilannya sudah terlihat di mata semua orang. Tidak ada lagi tawa mengejek, hanya ada kagum dan penghormatan. Dan di sanalah, di desa kecil yang dulu meremehkannya, Bara memulai babak baru dalam hidupnya. Bukan sebagai anak yang tak berguna, melainkan sebagai pemuda yang telah mengubah dunia hanya dengan kekuatan pikirannya. Pesan dari cerita ini adalah, ketika semua orang meremehkanmu, jangan sibuk membuktikan mereka salah dengan cara mereka. Gunakan cara yang hanya kau yang tahu, dan buat mereka terkejut dengan hasilnya.